Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwan sekalian, sebelum kita membahas materi pada video kali ini, kita akan bahas soal-soal latihan yang diberikan pada video sebelumnya. Baik, di sini soal nomor 1. Gambarlah titik-titik berikut pada bidang koordinat kartesius. Nah, yang A koordinatnya 3,7. Maka yang 3 itu nilai X ya. 3 nilai X, 7 itu nilai Y. Oke. X-nya 3, ini ya. Y-nya 7, ini. Maka kira-kira gimana? Ya, kita tarik garis ke sini. Ke sini kira-kira pertemuannya di ya. Nah, di sini ya kira-kira ya, pertemuannya kira-kira di situ. Ini titik A, yaitu 3,7. Ya, X-nya 3, Y-nya 7. Insya Allah paham ya, karena sudah dibahas pada video sebelumnya. Oke, yang B, min 3, min 3. Berarti X-nya min 3. Nih, X-nya min 3, Y-nya juga min 3 nih. Ya udah, kita tarik ke bawah, tarik ke samping. Ya, ketemunya kurang lebih kira-kira di sini. Inilah titik B, yaitu min 3, min 3. It's off one. Nah, seperti ini ya. Tidak terlihat tadi. Oke, selanjutnya yang C. Yang C itu min 4,5. Min 4,5. Maka X-nya min 4, Y-nya 5. Ya. X-nya min 4, Y-nya 5. Oke, kita lihat. X-nya min 4, ini. Y-nya 5, berarti di atas. Ya, berarti kita tarik ini ke atas. Nah, 5 di sini. Nah, kira-kira ketemunya kurang lebih di sini. Nah, inilah titik si C, min 4,5. Ya. Selanjutnya yang D. Yang D itu 5, min 6. Maka X-nya 5 nih. Y-nya min 6, berarti ke bawah ya. Oke. X-nya 5, Y-nya min 6, ke bawah nih. Oke, berarti ini 5 kita tarik ke bawah karena Y-nya min 6. Y-nya min 6 kita tarik ke kanan. Ya, kurang lebih ketemunya di sini. Ya, ini titik si D, yaitu 5, min 6. Ya, ini titik koordinat si D. Oke, selanjutnya yang E. Yang E 6,6, berarti X-nya 6, Y-nya 6. X-nya 6, Y-nya 6. Berarti sini kurang lebih nih. Oke, ini kita tarik ke atas, ini kita tarik ke kanan biar ketemu titiknya. Nah, kurang lebih di sini. Ini si titik E, yaitu 6,6. Selanjutnya yang F. F itu 0, min 4. Berarti X-nya 0. X-nya 0 di sini nih. Ini kan titik pusat ya, 0,0 ya. X-nya 0 di sini, Y-nya min 4, berarti ke bawah. Nah, gini. X-nya 0, Y-nya min 4, berarti ke bawah. X-nya 0, Y-nya min 4. Di sini berarti. Berarti pas di sumbu Y-nya yang min 4. Ini titik si F. Ya, ini titik si F, yaitu 0, min 4. Ingat, X-nya 0 di sini. Y-nya min 4, berarti di sini. Berarti titik F itu terletak di sumbu Y. Oke, yang G min 1, min 7. Berarti X-nya min 1. Y-nya min 7, berarti ke bawah nih. Nah, nih. X-nya min 1, Y-nya min 7. Makanya kita tarik ke bawah biar ketemu sama min 7. Ya, ini tarik ke bawah, ini ke samping. Ya, kurang lebih ketemunya di sinilah. Ini titik G, yaitu min 1, min 7. Dan yang terakhir adalah 1,0. X-nya 1. Nih. Y-nya 0. 0 kan berarti sini. X-nya 1, Y-nya 0. Berarti ini nih. Dia di sumbu X. Ini titik H, yaitu 1,0 ya. Yang ini Y-nya yang 0. Setiap titik koordinat yang Y-nya 0 pasti dia terletak di sumbu X. Karena dia hanya punya nilai X. Setiap titik koordinat yang X-nya 0, maka dia terletak di sumbu Y. Karena dia X-nya 0, yang ada cuma nilai Y-nya, maka dia terletak di sumbu Y. Kurang lebih seperti itu ya. Ini jawabannya, silahkan antum cocokkan. Ya, ini latihan nomor 1. Baik, sekarang soal nomor 2. Tentukanlah koordinat dari titik-titik pada gambar di bawah ini. Ya. Kalau tadi kita suruh gambar titiknya, kalau sekarang kita suruh menentukan titik koordinatnya. Ini udah ada gambarnya nih, kita suruh tentukan titik koordinatnya. Oke, yang A. Yang A ini titik koordinatnya berapa? Ya tentukan dulu nilai X sama Y-nya. X-nya berapa? 6. Nih ya, X-nya 6. Y-nya
2, maka titiknya 6,2 ya. Titik koordinat A itu 6,2. Yang B nih, X-nya berapa? X-nya 2 nih. Ingat X dulu ya, Y-nya min 3, maka titik koordinatnya adalah 2, min 3. Yang C nih di sini nih. Lihat X-nya dulu ya, ingat X itu di depan, Y di belakang, maka kita perhatikan X-nya dulu. X-nya berapa nih? X-nya kayaknya min 5 nih. Ya, X-nya min 5, Y-nya juga min 5, maka koordinat titik C adalah min 5, min 5. Yang D, lihat X-nya berapa? X-nya ini di bawah ini nih. X-nya min 3, Y-nya 4, maka koordinat titik D itu min 3,4 ya, min 3,4 tuh koordinat si titik D. Yang E, nah lihat nih, yang E X-nya berapa? Ini 6 punya X, siapa punya Y? 6 ini disumbu Y, maka 6 punya Y. X-nya berapa? 0 ya, nggak ada ya, berarti X-nya 0, Y-nya 6. Jangan ketukar ya, karena ini disumbu Y nih. Tadi sudah Anda jelaskan kalau dia disumbu Y, maka X-nya 0. Yang F, nah F sekarang min 1 punya X apa punya Y? Min 1 ini punya X, Y-nya nggak ada kan 0 ya. Maka koordinatnya adalah min 1,0 ya. Karena di sini yang 0 itu yang Y, min 1 punya X gitu ya. Ini jawabannya untuk soal nomor 2, silahkan dikoreksi. Tayyip, sekarang kita akan masuk materi pada video kali ini, yaitu daerah pertidaksamaan. Jadi sebelum antum mengerjakan soal program linier, antum harus bisa menggambar atau menentukan suatu daerah dari pertidaksamaan, daerah dari suatu pertidaksamaan. Nah, itu yang akan kita bahas pada video kali ini. Kita akan membahasnya menggunakan contoh-contoh. Perhatikan contoh nomor 1. Gambarlah daerah yang memenuhi pertidaksamaan 3x min y kurang dari 1. Ini dibacanya kurang dari ya. Ini simbol pertidaksamaan. 3x min y kurang dari 1. Nah, pertama, antum buat dulu garisnya. Untuk menggambar sebuah garis, ya. Ini sebenarnya materi SMP nih, tapi nggak apa-apa, kita ulang. Untuk menggambar sebuah garis lurus, antum harus menentukan 2 titik. Kita bikin dulu 2 titik, lalu kita hubungkan garis melalui 2 titik tersebut. Contohnya gini, Anda langsung aja pakai cara yang biasa Anda gunakan ya. Jadi setiap antum menggambar garis dari sebuah persamaan garis lurus, itu antum pertama misalkan dulu X sama dengan 0. Kita misalkan nih X-nya 0 nih. Berarti pertidaksamaan ini, nah untuk menggambar garis, tanda pertidaksamaannya bisa kita rubah menjadi tanda sama dengan ya, karena kita hanya ingin menggambar garisnya. Nah, karena nanti tanda pertidaksamaan ini itu kaitannya dengan daerah. Kalau untuk garisnya, ini pakai tanda sama dengan. Misal X sama dengan 0. Ini kita misalkan titik X-nya 0. Atau absisnya kita misalkan 0. Maka kalau X-nya 0, ini persamaannya jadi gimana? Jadi gini kan ya. Jadi 3 dikali 0 min Y sama dengan 1. Ingat, ini tandanya narubah jadi sama dengan 1 karena kita hanya ingin menggambar garisnya, bukan daerahnya. Kan persamaannya kan 3X min Y. Maka kalau X-nya diganti 0 kan jadi 3 dikali 0 min Y sama dengan 1 gitu ya. Ini jadi 0, 0 min Y sama dengan 1, maka min Y sama dengan 1. Berarti Y-nya min 1 ya, tanda berubah ya. Ketika X-nya 0, dapat Y-nya min 1, maka titik koordinatnya 0, min 1. Dapat nih satu titik. Titik ini melalui garis ini ya. Yang kedua, kita misalkan Y-nya 0. Ya. Jadi pertama kita misalkan X-nya 0. Kalau X-nya 0 dapat Y-nya berapa? Oh, dapat Y-nya min 1, maka dapat titiknya 0, min 1. Sekarang kalau Y-nya 0, berarti Y ini diganti 0. Berarti 3X min 0 sama dengan 1. Berarti 3X sama dengan 1, karena kan dikurang 0 nggak ngaruh ya. Berarti X-nya sama dengan 1/3. Dan maka didapat titiknya X-nya 1/3, Y-nya 0, berarti 1/3, 0. Nah, dapat 2 titik kan? Kita udah dapat 2 titik nih, yaitu 0, min 1 dan 1/3, 0. Ya, 2 titik ini kita gambar. Pada pertemuan sebelumnya kan kita sudah bahas bagaimana cara menggambar titik koordinat. Sekarang kita terap ini. Nah, seperti ini. Tadi titiknya adalah 0, min 1 dan 1/3, 0. Ini tadi titik yang kita dapat dengan cara yang tadi sudah kita bahas. Sekarang kita gambar titiknya di sini. 0, min 1 yang mana?
X-nya 0, Y-nya min 1. Berarti di sini nih. Ya, 0,-1 yang ini. Sekarang 1/3,0. X-nya 1/3. Ini kan 1 ya. 1/3 berarti kira-kira di sini nih. Dibagi 3 lah. Ya, kurang lebih di sinilah 1/3. Nah, ini 1/3,0. Ya, ini min 0,-1, ini 1/3,0. Ya, tinggal kita tarik garis. Ya, saya pakai warna merah. Jangan. Kita tarik garis, hubungkan seret. Nah, kurang lebih gini. Ya, nanti pakai penggaris boleh. Ini saya langsung aja. Nah, ini garisnya nih. Ini garis 3x min y sama dengan 1 ya. Ini garis 3x min y sama dengan 1. Ya, tapi kenapa Anda tandanya pakai kurang dari 1? Karena Anda pengen gambar daerahnya. Kalau garisnya aja itu namanya 3x min y sama dengan 1. Oke, sekarang daerahnya. Oh ya. Karena tanda pertidaksamaan itu ada 4 ya. Ada yang kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan. Ini tanda-tanda pertidaksamaan. Bedanya di mana? Kalau dia kurang dari, nggak ada tanda sama dengannya, maka ini garisnya harusnya putus-putus nih. Sorry, ini harusnya anak gambar putus-putus. Ini lupa tadi, nggak apa-apa. Ini gambarnya harusnya garisnya putus-putus ya. Tapi nanti sebenarnya kalau mengerjakan soal program linear nggak terlalu berpengaruh sih. Jadi ini gambarnya harusnya putus-putus karena nggak ada tanda sama dengannya. Sekarang daerahnya. Ini kan kurang dari 1 nih. Daerahnya itu arsirnya ke kanan atau ke kiri. Ya antum cek aja. Kita misalkan ambil titik di sini nih. Kalau mau ngecek, kalau kita ambil satu titik yang tidak melalui garis ini, kita ambil titik yang paling gampang yaitu 0,0. Ini kalau x sama y-nya kita ganti 0, kan titik 0,0 kan berarti di sini ya. Titiknya x-nya 0, y-nya 0. Kita substitusi ke sini nih. Anda tulis di bawah sini nih. 3x min y kurang dari 1. Kalau kita ganti x-nya 0, y-nya 0 jadi gimana? 0 dikurang 0, ya kurang dari 1. 0 kurang dari 1. Benar nggak 0 kurang dari 1? Betul kan? 0 kurang dari 1, betul kan? Maka titik 0,0 ini itu daerah penyelesaiannya. Ya, jadi daerahnya adalah yang melalui titik 0,0. Berarti daerahnya ini yang kita arsir. Nah, ini nih. Ya, terus ya, tak berhingga. Nah, ini jawabannya. Jadi daerah pertidaksamaan 3x min y kurang dari 1 itu yang ini. Ini garisnya, arahnya ke sana. Sampai sini mungkin masih bingung. Nggak apa-apa, kita bahas soal nomor 2. Semoga bisa lebih paham. Nah, sekarang soal nomor 2. Perhatikan lagi ya, perhatikan lagi. Karena memang ini agak rumit nih, apalagi yang dasar matematiknya kurang. Perhatikan lagi antum semua. Gambarlah daerah yang memenuhi pertidaksamaan x min y lebih dari sama dengan 3. Yang pertama kita misalkan, kita cari titiknya dulu ya. Kita cari 2 titik. Caranya gimana? Tadi kita misalkan dulu x sama dengan 0. Ya. Kita misalkan x sama dengan 0, maka persamaannya jadi gimana? Ini x ini jadi 0 ya. Berarti 0 min y sama dengan 3. Berarti min y sama dengan 3. Maka y sama dengan min 3. Ketika x-nya 0, dapat y-nya min 3. Maka titiknya adalah 0, min 3. Dapat satu titik. Sekarang cari titik yang lain, yaitu yang y-nya 0. Kita misalkan y-nya 0. Kalau y-nya 0, berarti kan ini jadi 0 nih. Berarti x min 0 sama dengan 3. Karena y-nya kita ganti 0. X dikurang 0 tetap x sama dengan 3. Dapat x-nya 3. Kalau y-nya 0, dapat x-nya 3. Maka titiknya 3,0. Dapat 2 titik kan? 2 titik ini kita gambar di bidang koordinat. Nih. Oke. Tadi titiknya berapa? Titiknya itu 0, min 3 dan 3,0. 2 titik ini kita gambar. Yang pertama 0, min 3. Berarti y-nya min 3 ya. X-nya 0. Ya. Y-nya min 3. Berarti di sini kan. Nih. Ini 0, min 3 nih punya dia. Sekarang yang 3,0. Berarti X-nya 3. Y-nya 0. Berarti ini kan. Tuh. Sudah ada 2 titik. Kita tarik garis. Nanti pakai penggaris ya antum ya. Kalau Anda langsung aja. Nah, ini garisnya. Sekarang daerah penyelesaiannya. X min Y lebih dari 3. Daerahnya ini yang diarsir ke atas atau ke bawah. Caranya tentukan dengan memasukkan salah satu titik.
kita yang paling gampang masukin titik ini aja nih, titik 0,0, titik pusat. Jadi X min Y lebih dari sama 3. Kalau kita masukin 0, 0 jadinya benar gak? Pertidaksamaan ini benar gak? X-nya ganti 0, min 0 lebih dari sama dengan 3. 0 dikurang 0, 0 lebih dari sama dengan 3. Benar gak? 0 lebih dari sama dengan 3. Betul apa salah? Salah. Ya. Kalau kita masukin X-nya 0, Y-nya 0 kan jadi salah kan ya? Karena 0 kan harusnya lebih kecil daripada 3. Tapi di sini katanya lebih besar, berarti ini salah. Maka titik ini salah. Ini bukan daerahnya. Maka daerahnya kebalikannya. Daerahnya tuh yang nggak melalui 0,0 tapi yang melalui selain 0,0, maka daerahnya yang ini. Ini diarsir terus sampai bawah. Nah, gitu. Nah, ini daerahnya. Ini sebenarnya terus sampai bawah ya, cuman ini nggak ada lanjutin karena panjangan dah. Daerahnya terus, jadi nggak ada ujungnya terus. Ini daerahnya. Jadi daerah dari X min Y lebih dari sama dengan 3 itu ini nih yang diarsir merah, batasnya ini, garis ini lalu diarsir merah ke bawah. Ya, kalau tadi contoh pertama 0,0-nya masuk, maka 0,0-nya ikut diarsir. Contoh kedua ini 0,0-nya kan nggak masuk karena salah kan ya, nggak masuk, maka daerahnya kebalikannya. Seperti itu. Insya Allah jadi lebih paham ya. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh ketiga. Gambarlah daerah dari 2X plus 2Y lebih dari min 4. Oke, sekarang kita kita cari dulu dua titik ya. Cari dua titik, kita misalkan X 0. Berarti ini X-nya jadi 0 ya, berarti 2 kali 0 plus 2Y sama dengan min 4. 2 kali 0 kan 0, berarti tinggal 2Y sama dengan min 4. Ini kan jadi 0 ya. Berarti Y sama dengan min 4 per 2. Berarti Y-nya berapa? Min 2. Min 4 bagi 2 kan min 2. Maka dapat titik yang pertama 0, min 2. X-nya 0, Y-nya min 2. Sekarang kita misalkan Y-nya yang 0. Kalau Y-nya 0, berarti kan persamaannya jadi kayak gini. 2X plus 2 kali 0 sama dengan min 4. Karena Y-nya kita ganti 0. Berarti 2X plus 0 sama dengan min 4. Ya, 2 kali 0 kan 0. Berarti 2X sama dengan min 4. Berarti X-nya sama dengan min 4 per 2. Atau X-nya sama dengan min 2. Maka titiknya X-nya min 2, Y-nya 0. Berarti min 2, 0. Nah, dapat dua titik nih. Yang pertama 0, min 2, yang kedua min 2,0. Ini kita gambar. Nah, nih. Tadi kita dapat titik 0, min 2 dan min 2,0. Titiknya kita gambar dulu. Ya. 0, min 2, berarti min 2 ini punya si Y, berarti di bawah. Ini ya enggak? Min 2,0, berarti min 2 ini punya si X, berarti yang ini. Tidak, ada dua titik, kita tarik garis. Seret, ya kurang lebih seperti ini ya. Nah, ini adalah garis 2X plus 2Y sama dengan min 4. Nah, sekarang daerahnya. Ini daerahnya tuh diarsir ke bawah apa ke atas? Ya, kita ambil titik 0,0 biar gampang. Ya. 2X plus 2Y apakah lebih dari min 4? Kalau kita masukin 0,0 ya, 0,0 kan di sini nih. Masukin X-nya diganti 0, Y-nya diganti 0. Berarti kan 2 kali 0 plus 2 kali 0. Apakah lebih dari min 4? 0 tambah 0. Apakah lebih dari min 4? 0 tambah 0? 0. 0 lebih dari min 4. Betul apa salah? Betul ya. Benar kan? 0 kan lebih dari min 4. Ini 0, ini utang min 4. Benar kan? Karena dia benar, maka 0,0 ini harus kena arsiran, harus kena daerahnya. Maka daerahnya yang diarsir yang ada 0,0-nya berarti ke atas. Ini daerahnya. Nah, ini daerahnya. Karena dia melalui daerahnya itu melalui 0,0. Ini daerahnya. Seperti itu. Insya Allah paham ya. Jadi untuk menentukan mana yang diarsir, antum cek aja satu titik yang paling gampang 0,0. Dimasukin ke pertidaksamaannya. Benar gak? Kalau dia benar, maka titik 0,0 ini ikut daerah diarsir. Maka kita arsir yang ada 0,0-nya. Kalau dia salah, seperti tadi contoh nomor 1. Ya, ini contoh nomor 1. Contoh nomor 2 tadi ya. Ya, contoh nomor 2. Ketika kita masukin 0,0, dia salah kan ya? Ya, maka daerahnya tuh bukannya mengandung 0,0, tapi kebalikannya di sini. Karena 0,0 ini kalau dimasukin salah. Jadi ini bukan daerah penyelesaiannya, berarti kebalikannya seperti itu. Bisa kebayang nggak? Ya, insya Allah bisa ya. Nanti kalau masih bingung silahkan diulang lagi videonya dan tanya sama guru pendampingnya ya.
Oke, seperti biasa setelah ini ada contoh latihannya, ada latihan soal buat antum semua. Baik, ini latihan untuk antum kerjakan dan insya Allah akan kita bahas pada video setelahnya. Demikian ikhwan sekalian yang dapat kita pelajari pada kesempatan kali ini. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.